Selamat sore, saudara terkasih. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Kita bersyukur kita diberkati Tuhan masuk hari ini, hari yang spesial di mana hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Seluruh gereja-gereja Tuhan merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Kita bersyukur meski kita tidak bisa mengadakan ibadah di gereja. Namun kesempatan ini saya ingin mengajak saudara terkasih khususnya jemaat Indonesian Living Bread Church untuk mengikuti ibadah dalam bentuk firman Tuhan, renungan firman Tuhan singkat ibadah kita sore ini. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian terlebih dahulu, lalu kita akan berdoa dan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Lagunya Yesus Namamu Termanis. Yesus, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau penolong, Engkau penghibur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kesempatan malam ini Tuhan, kami datang bersehati, bersyukur buat kebaikan-Mu, menyerahkan renungan singkat ibadah kami yang singkat
malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi kami, buka hati kami untuk memandang firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam keterbatasan yang Kau urapi dia pakai menyalurkan firman-Mu dengan benar, dengan baik. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Oh Tuhan, berfirman-Lah buat kami. Kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih. Setelah 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri setelah Paskah, kebangkitannya di hari Paskah. Saudara-saudara, di hari ke-40 itu dia naik ke surga. Setelah ia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para wanita di kuburnya, kepada ke-11 muridnya, juga ada 500 orang lebih yang dicatatkan oleh firman Alkitab. Dia menampakkan diri kepada begitu banyak orang. Dia di hari yang ke-40 dia naik ke surga. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan merenungkan ada 4 makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa tugasnya di bumi ini telah selesai. Dia telah mengakhiri tugasnya dengan sempurna. Dia datang ke dunia ini dengan satu tugas, yaitu turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan tugasnya itu telah selesai dia kerjakan. Dan saatnya lah dia kembali kepada Bapa, kembali ke sorga. Yang pertama, saudara-saudara, makna dari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, maksud saya ke sorga, adalah bahwa tugas Yesus di bumi ini telah selesai. Saudara-saudara, ada satu ayat yang akan saya bacakan, Yohanes 3 ayatnya yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tugasnya telah selesai dan dia harus kembali ke sorga. Yohanes yang baru kita baca ini, surat Yohanes ini berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ketika tugasnya telah selesai, saudara-saudara, dia kembali kepada Bapa, kembali ke sorga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita, ketika tugas Tuhan telah diselesaikan, dia kembali ke sorga, karena di sanalah kediamannya Tuhan. Dia berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Alkitab mencatat, saudara-saudara, hanya satu pribadi yang telah turun dari sorga dan kembali ke sorga, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 13 tadi mengatakan demikian. Saudara-saudara, kebenaran yang bisa kita tangkap dari poin yang pertama ini, saudara-saudara, bahwa dia kembali ke sorga, ini memberikan sebuah jaminan kepada kita, orang yang percaya kepada dia, bahwa kelak dia pun akan membawa kita ke sorga, bahwa perjalanan iman kita di dunia ini akan berakhir kepada rumah Bapa di sorga. Dan itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah menyelesaikan tugasnya, dia kembali ke sorga, dia kembali ke kediamannya, yaitu di sorga. Dan kelak kita pun akan dibawa bersama-sama dengan dia di sorga. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin yang sangat mudah dan mudah kita mengerti tentang bagaimana pemilik sorga itu bisa menuntun kita ke sorga. Saudara-saudara, saya bersyukur Tuhan izinkan saya melayani Tuhan dan tinggal di negeri ini. Ini tahun yang ke-15 saya di negeri ini. Nah, saudara-saudara, saya punya beberapa sahabat di Facebook, hamba-hamba Tuhan. Sebagian tidak saya kenal secara pribadi, hanya kenal lewat Facebook, lalu kita lihat katakanlah sepak terjang masing-masing dalam dunia pelayanan. Akhirnya kita saling mengenal. Ada beberapa teman yang kenalan ini yang punya kesempatan datang ke Los Angeles. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya diizinkan tinggal di sini, melayani pekerjaan Tuhan, diberi surat-surat dokumen-dokumen tinggal yang baik, dipercayakan Tuhan tempat tinggal. Jadi saudara-saudara, itu membuat saya juga confident untuk menerima sahabat atau hamba-hamba Tuhan yang datang. Nah, saya percaya juga dalam benak mereka juga confident untuk datang ke Los Angeles menemui saya, sebab pikir mereka, Sandy Gultom tinggal di sana. Dia kenal dengan dunia Los Angeles dan kami bisa tinggal bersama-sama dengannya. Jadi saudara-saudara, mereka tentu akan yakin dengan saya ketimbang dia mungkin hanya mengenal seseorang yang
mungkin hanya sekali dua kali pergi ke kota Los Angeles, mungkin setahun dua tahun, tapi kepada saya yang cukup lama tinggal di negeri ini dan punya dokumen-dokumen yang baik yang Tuhan izinkan, membuat juga sahabat-sahabat ini feel confident untuk menemui saya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kristus datang dari sorga, dia tahu di mana sorga, dan dia kembali ke sana. Buat kita yang percaya kepadanya adalah sebuah kepastian bahwa kita pun akan dituntun olehnya, sebab dia kenal betul. Saya bukan orang Los Angeles, saya orang Ciledug, Tangerang. Tapi ketika saya tinggal di sini dan menjadi masyarakat di sini, ini membuat orang lain lebih confident untuk menemui saya. Kira-kira seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, makna pertama kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dia menyelesaikan tugasnya di bumi ini, dia kembali ke sorga. Buat kita yang percaya kepada dia, ada jaminan bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Puji Tuhan. Dan ini kepastian yang luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu bahwa Yesus menerima kembali kemuliaan dan tahtanya. Saya mau menjelaskan bagian ini. Waktu Yesus turun ke dalam dunia, ambil rupa seorang hamba, bahkan lahir di kandang yang hina, Tuhan Yesus itu menanggalkan keilahiannya, kesetaraannya dengan Allah dilupakan atau diabaikan atau ditinggalkan, dan dia turun ke dalam dunia menjadi dalam rupa manusia yang terhina, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, ketika dia menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dia telah melaksanakan semua yang rencana Bapa bagi dunia ini. Dia kembali ke sorga untuk menerima kemuliaan dan tahtanya kembali. Saya mau bacakan dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti saya katakan tadi, saudara-saudara terkasih, dia menanggalkan keilahiannya, kesetaraannya dengan Allah, kemuliaannya ditinggalkan di sorga demi manusia yang berdosa, saudara dan saya. Dan ketika ia telah menyelesaikan semuanya, ia menerima kembali kemuliaan dan tahtanya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa sumber Alkitab mencatat dia berada di sebelah kanan Bapa. Pengakuan iman rasuli mengatakan demikian. Alkitab mencatat demikian, bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, dia menerima kembali kemuliaannya, kedaulatannya, kemuliaannya sebagai Allah. Dia peroleh kembali, dia terima kembali dari Bapa, dianugerahkan kembali kepadanya setelah ia menyelesaikan tugasnya. Kenaikan Yesus ke sorga itu memungkinkan bahwa Yesus menerima kembali kemuliaan dan tahtanya. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 76 dikatakan demikian. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini peristiwa Stefanus ketika ia hendak dirajam, dihukum, dilempar batu hingga mati. Dia punya penglihatan sebelum kematiannya bahwa sungguh langit terbuka katanya, dan ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menerima kembali kemuliaan dan tahtanya. Kuat kuasanya sungguh nyata. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Kristus ke sorga, Yesus memperoleh kembali kemuliaan dan tahtanya. 1 Petrus 3 ayat 22 berkata begini, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Yang mau saya katakan begini, saudara-saudara, kenaikannya ke sorga, dia menerima kembali kemuliaan dan tahta, superiority atas alam semesta, kemenangannya, kehebatannya atas alam semesta, atas semua yang ada di langit dan di bumi, itu dipegang oleh Tuhan. Saudara-saudara, 1 Petrus tadi berkata bahwa bahkan sesudah malaikat
sesudah malaikat, segala kuasa, kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kepada kita bahwa kenaikannya ke surga mengingatkan kita Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, dan tidak ada yang seperti Dia. Seharusnya ini mengingatkan kita, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa Dialah Raja segala raja yang mulia, yang berkuasa, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Ini seharusnya memotivasi kita, membuat kita bersuka cita, membuat kita semangat, membuat kita confident menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita di dunia ini. Bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Saudara-saudara terkasih, saya teringat dengan sebuah kisah. Saudara-saudara, ada seorang, tentu saudara pernah mendengar lagu It is no secret what God can do, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara-saudara, lagu itu punya kisah. Ada seorang pria yang bernama Stuart Hamblin. Dia seorang penyiar radio di Hollywood. Dia seorang penyiar radio, penulis lagu, dia penyanyi juga, bintang film. Paling tidak ada 10 film yang dibintanginya bersama bintang terkenal, diantaranya Roy Rogers dan John Wayne. Dia juga menciptakan 225 lagu yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi terkenal seperti Johnny Cash dan Elvis Presley. Namun saudara, kehidupannya buruk. Kehidupannya penuh dengan glamor, hidupnya drunk, dia mabuk-mabukan, dunia malam begitu dekat dengan dia, dan segala kejahatan melekat padanya. Ini pergumulannya. Nah, satu hari saudara-saudara, di tahun 1949, seorang pengkhotbah muda, Billy Graham, mengadakan KKR di Los Angeles. Dan dia datang ke sana, nikmati firman Tuhan, dan firman Tuhan menjamah dia. Lalu dia menjumpai Billy Graham dan minta didoakan secara pribadi. Singkat cerita, dia bertobat, dia tinggalkan kehidupan lamanya. Begitu drastis saudara-saudara, begitu cepat dia bisa tinggalkan kehidupan lamanya dan dia datang kepada Tuhan. Dan ini menggugah orang lain di sekitar dia. Hey, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu begitu ekstrim? Kenapa kamu begitu berubah? Kenapa kamu yang dulu hidupnya ugal-ugalan, tapi kenapa sekarang hidupmu begitu berubah? Ini menggugah hati teman-temannya untuk bertanya. Dan dia pernah menjawab kepada seorang teman, John Wayne temannya. Waktu dia tanya demikian, dia hanya bilang, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Lalu perkataan itu justru menginspirasi John Wayne untuk berkata kepada dia, hey, kenapa tidak kau ciptakan lagu dengan kalimat itu? Lalu mulailah Stuart Hamblin menuliskan lirik lagu, dan lahirlah lagu ini, It is no secret what God can do. Tidak ada yang tersembunyi kuasa Allah. Saudara-saudara, lagu itu begitu populer, dinyanyikan di berbagai tempat, dan paling tidak lagu itu sudah diterjemahkan dalam 50 bahasa. Saudara-saudara terkasih, yang mau saya katakan itu begini, bahwa tidak ada yang sukar buat Tuhan, bahwa tidak ada yang setara dengan Dia. Dia bisa melakukan segala perkara. Kenapa? Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia mulia, dan tidak ada yang sukar buat Dia. Malam hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, mungkin kau masuk dalam pergumulanmu, mungkin doamu belum dijawab Tuhan, mungkin kau menghadapi kesulitan demi kesulitan. Jangan menyerah, datang kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang perkasa, penuh kemuliaan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dia mampu memberikan pertolongan, sebab tidak ada yang sukar buat Dia. Kalau hari ini saya mau mengajak saudara, buka hatimu. Ketika engkau mengalami pergumulanmu, jangan kau lari dari Tuhan. Justru datang kepada Dia dan akui Dia. Dia yang telah naik ke surga, menerima segala kemuliaan dan kuasa. Dan kemuliaan kuasa itu pun dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya, kita menerima segala berkat itu. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, apa makna kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga? Yang ketiga adalah bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang percaya.
Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pergi ke sorga, naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya, bahwa kelak perjalanan hidup kita di dunia ini akan berakhir di sorga. Kita tidak akan selama-lamanya di dunia ini, saudara-saudara. Kita setiap saat kita harus siap pergi kembali kepada Bapa. Jangan pegang dunia ini erat-erat, sebab dunia ini bukan rumah kita. Kediaman kita adalah di sorga mulia bersama Dia. Dan Ia naik ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Ada seorang pengkhotbah Skotlandia kebangsaan yang tinggal di Inggris di tahun 1800-an, kisah hidup dia menuliskan sebuah quote seperti ini, saya bacakan. Saat Ia naik ke sorga, Kristus membuka pintu sorga tetap terbuka bagi manusia untuk masuk ke sana. Saudara-saudara, waktu Yesus naik ke sorga, menurut Oswald Chambers ini, bahwa waktu Yesus naik ke sorga, Dia izinkan pintu sorga itu terbuka supaya manusia bisa datang kepadanya. Adalah kehendaknya, adalah kerinduan hatinya agar manusia di bumi ini diselamatkan. Sehingga Dia mengatakan dalam gambaran yang Dia peroleh, Tuhan membuka surga itu, membiarkan pintu surga itu terbuka supaya manusia bisa datang ke dalamnya, menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tempat yang Tuhan siapkan itu bagi kita kelak akan kita nikmati, bahwa di sanalah kita akan berakhir kehidupan kita, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang percaya, yaitu surga yang mulia. Ada sebuah cerita, saudara-saudara, ada seorang penjelajah laut di Afrika Selatan yang bernama Bartholomeus Dias. Dia adalah tokoh pelayaran pertama yang menjelajahi dunia dengan perahu layar, Bartholomeus Dias. Satu ketika dia mencapai sebuah teluk, teluk itu penuh dengan gelombang, penuh dengan badai, sehingga menghantam perahunya dan perahunya hancur, sehingga Bartholomeus Dias menamakan tempat itu Tanjung Penuh Badai. Lalu saudara-saudara, Vasco da Gama yang datang kemudian itu mengubah nama Tanjung itu. Tanjung itu tetap penuh dengan badai, Tanjung itu tetap dengan penuh bahaya. Namun Vasco da Gama menamai Tanjung itu berbeda dengan Bartholomeus. Dia katakan Tanjung itu dinamakan adalah Tanjung Pengharapan yang baik. Kenapa saudara-saudara? Karena ia melihat ada permata, dia melihat ada harta karun India, bangsa India di depan sana. Jadi dia punya pengharapan. Tanjung yang penuh badai itu justru dinamakan Tanjung Pengharapan yang baik. Saudara-saudara terkasih, kita bisa menyebut keadaan saudara sekarang ini adalah badai kehidupan. Bila engkau mau, engkau bisa sebut itu. Tetapi bila engkau dapat melihat kemuliaan kekal di depanmu, melihat jauh ke depan, yang hanya ada di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang penuh harap, surga mulia. Saudara-saudara, kalau kau melihat jauh ke depan, kepada surga, kepada tempat yang penuh dengan harap, penuh kemuliaan, yaitu surga mulia, itu akan menjadi bagian kita. Saudara-saudara, bagaimana kau memandang pergumulanmu? Bagaimana kau memandang kehidupanmu? Apakah penglihatanmu hanya berhenti kepada kesukaran demi kesukaran, lalu kita terpuruk olehnya, atau kita memandang menembus jauh ke depan, bahkan sampai ke surga, tempat kediaman kita kelak? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini makna ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus, bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita kelak di sorga mulia. Kalau saudara mengalami kesusahan, penderitaan, bertahan dalam Tuhan, datang dalam Tuhan, sebab kelak kita akan mencapai sebuah tanjung yang penuh dengan pengharapan yang mulia, sorga mulia yang telah disediakan Tuhan Yesus ketika Ia naik ke sorga dan disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir,
makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu ia mengutus Roh Kudusnya. Saudara-saudara, saya akan bacakan di Yohanes 16 ayat 17. Jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, secara jasmani setelah Yesus naik ke sorga, dia tidak ada lagi di bumi ini. Namun lewat kuat kuasa Rohnya, dia ada di mana-mana. Dan tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Sebab dia maha hadir, dia ada di mana-mana lewat kuat kuasa Rohnya. Sekali lagi saya katakan, secara jasmani dia tidak ada lagi ketika dia naik ke sorga. Tapi lewat karyanya, kuat kuasanya nyata dalam Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang-orang percaya. Saudara-saudara terkasih, sukacita, pengharapan, dan misi adalah 3 hal yang terjadi kepada murid-murid setelah Tuhan Yesus naik. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sukacita, pengharapan, dan misi, semangat untuk menginjili, semangat untuk menjangkau jiwa itu ada dalam diri murid-murid karena kuat kuasa Roh Kudusnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, tapi ada kuat kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan oleh Tuhan Yesus menaungi hati kita, memampukan kita, menopang kita. Ada seorang pengkhotbah yang populer di abad ke-19 di Amerika ini, D.L. Moody. Suatu hari dia berbicara di hadapan banyak orang. Lalu dia keluarkan sebuah gelas dan dia bertanya kepada audiens, bagaimana caranya saya mengeluarkan udara dari gelas ini? Wah, beberapa audiens, beberapa pendengar mulai menjawab. Ada yang bilang, oh, disedot saja supaya airnya keluar, gunakan mesin penyedot, pump, gunakan. Lalu dia jawab, oh, kalau itu dilakukan akan terjadi hampa udara dan gelas itu akan pecah. Ada banyak jawaban yang diberikan oleh audiens. Pada akhirnya D.L. Moody tersenyum dan dia hanya ambil satu ceret air yang telah disiapkan, dan dia tuangkan ceret itu ke dalam gelas yang kosong itu sampai penuh. Lalu dia sampai kepada sebuah kesimpulan, udara di dalam gelas itu telah pergi. Lalu masuklah dia ke dalam poinnya ketika dia menceritakan bahwa dosa dan pelanggaran kejahatan manusia tidak bisa dihilangkan hanya dengan menyedot, mengangkat atau mengusir dosa itu dalam dirinya, tetapi harus ada intervensi dari Roh Kudus masuk ke dalam kehidupannya, maka yang jahat itu, maka dosa itu pun akan lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan dalam kehidupan Kristen tidak bisa dihasilkan dari menghisap dosa atau menyedot dosa keluar, tapi dengan diisi oleh Roh Kudus. Kehidupan yang diisi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang penginjil yang sangat-sangat menginspirasi di Inggris, namanya Charles Spurgeon. Tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi para teolog-teolog, bahkan mahasiswa teologi sampai saat ini. Charles Spurgeon dari Inggris, dia pernah berkata begini, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bagai perahu layar tanpa angin. Kita seperti dahan tanpa getah tanaman. Kita seperti arang tanpa api. Sesungguhnya kita tidak berguna tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara, biarlah saudara menjalani hidup saudara, hidup kita ini dengan kekuatan dari Roh. Jangan jalankan kehidupanmu dengan kemampuanmu, dengan kekuatanmu sendiri. Sebab sesungguhnya engkau tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Roh Kudus itu engkau biarkan, engkau izinkan menguasai hidupmu dan menuntun hidupmu, maka kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Kenapa? Karena Roh Tuhan yang mengerjakannya dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang berkata begini, saat ini gereja gak perlu teknologi yang canggih-canggih, gereja gak perlu organisasi atau metode yang baru, tetapi yang diperlukan gereja adalah orang yang mau dipakai oleh Roh Kudus untuk berdoa, untuk gigih terus berdoa. Maka gereja akan bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menampik tentu teknologi
dan hal-hal yang baik yang kita pelajari. Namun kita nggak boleh berhenti di sana. Biarlah kita menjadi seorang pendoa, kita menjadi seorang pribadi yang membuka hati kita untuk diisi oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus mengontrol, menguasai, menuntun kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Gereja yang kita layani, Indonesian Living Bread Church, juga akan Tuhan berkati. Tuhan akan tumbuh kembangkan ketika kita semua, mulai dari gembala, mulai dari semua pengurus jemaat, membuka hati untuk dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pemberitaan firman. Sebagai kesimpulan, ada 4 yang saya katakan tadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertama, dia menyelesaikan pelayanannya dan dia kembali ke surga. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu menerima kembali kuasa dan kemuliaannya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan yang keempat, kuat kuasa Roh-Nya dicurahkan untuk menuntun kita dan memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, mengakhiri renungan singkat malam hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Ketika Engkau menyelesaikan karya-Mu yang ajaib, Engkau kembali ke sorga. Dan terima kasih buat 4 hal yang kami pelajari malam hari ini. Tuhan, biar firman itu tidak hanya kami dengar, tidak hanya menambah pengetahuan kami, tapi juga boleh tinggal dalam hati kami dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang rela hati, diisi oleh Roh-Mu, memenuhi hidup kami. Bangkitkan gereja-Mu, tolong umat-Mu. Perhatikanlah Tuhan segala pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Kami tahu kuasa-Mu dahsyat, kami tahu kuasa-Mu ajaib dan tidak ada yang seperti Engkau. Kami tahu Engkau mampu dan Engkau bersedia penuh kasih menolong umat-Mu. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu sekalian, bahkan setiap saudara kami yang menikmati siaran ini. Hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, penuhkan kami oleh Roh-Mu dan berikan pertolongan-Mu. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mau memberikan sedikit pengumuman untuk jemaat, khususnya Indonesian Living Bread Church. Hari Sabtu minggu ketiga, besok adalah minggu ketiga, kita ada doa pagi 1 jam bersama Tuhan, jam 9 sampai jam 10. Alamat sudah saya beritahukan di WhatsApp group. Lalu juga setiap Sabtu jam 12 sampai jam 2 siang kita ada latihan worship and music practice. Mari saudara doakan biar para pelayan-pelayan Tuhan semakin diurapi dan cakap melayani pekerjaan Tuhan. Demikian renungan singkat, ibadah singkat kita di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan.